Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam perkuliahan ilmu falak melalui video virtual. Pada pertemuan keempat kali ini kita akan bersama-sama membahas dan belajar mengenai arah kiblat dalam perspektif fikih dan astronomi. Bagaimana sih pandangan fikih terhadap arah kiblat dan bagaimana pandangan astronomi terhadap arah kiblat? Sebelum kita beranjak jauh membahas mengenai materi kali ini, marilah kita buka bersama-sama perkuliahan pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi arah kiblat. Menurut etimologi atau menurut bahasa, kiblat itu berasal dari lafaz kiblatun yang artinya menghadap atau arah. Sedangkan Ka'bah itu merupakan bangunan yang berbentuk segi empat yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram, di mana bangunan Ka'bah ini dijadikan arah bagi seorang muslim ketika melaksanakan sholat. Adapun arah kiblat adalah arah atau jarak terdekat menuju Ka'bah. Kemudian arah kiblat secara etimologi atau secara istilah, yang pertama menurut Departemen Agama RI yang sekarang menjadi Kementerian Agama RI, itu mengartikan bahwa kiblat adalah sebagai suatu arah bagi kaum muslimin untuk mengarahkan wajahnya dalam melakukan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah-sunnah yang lain. Kemudian Kiai Haji Slamet Hambali ahli falak dari Semarang mendefinisikan bahwa arah kiblat itu sebagai arah menuju Ka'bah melalui jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam mengerjakan sholat harus menghadap ke arah tersebut. Selanjutnya dari Kiai Muhyiddin Hozin, beliau ahli falak dari Yogyakarta, menjelaskan bahwa kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati ke Ka'bah dengan tempat kota yang bersangkutan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang melihat Ka'bah secara langsung, maka Ka'bah diartikan sebagai bangunan yang dituju atau dijadikan pusat pandangan dalam menunaikan sholat. Jadi ketika kita berada di Masjidil Haram dan dapat melihat Ka'bah secara langsung, maka Ka'bah itulah arah kita, menjadi arah kita ketika sholat. Sedangkan bagi yang jauh dari Ka'bah seperti kita-kita ini yang berada di Indonesia, maka kiblat itu dimaknai sebagai arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar dari suatu tempat menuju ke Ka'bah. Fungsi arah kiblat dalam kitab Bidayatul Mujtahid, bahwa yang pertama adalah syarat sahnya sholat. Para ulama sangat sepakat dan tidak ada yang tidak sepakat bahwa salah satu syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Kalau sholat tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah. Yang kedua adalah arah makam. Di sini makam atau kuburan itu yang dimaksud adalah makamnya orang muslim, bukan makamnya orang non-muslim. Dasar hukum menghadap kiblat yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Kemudian surat Al-Baqarah juga ayat 149, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbika wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Itu dasar hukum menghadap kiblat dari Al-Qur'an.
Kemudian dasar hukum arah kiblat dari hadis yang pertama, dua-duanya ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, pendapat ulama mengenai menghadap kiblat. Jadi problematika yang sering terjadi dalam masyarakat tentang arah kiblat adalah bagi suatu tempat yang berada di selatan, bagi suatu tempat yang berada di timur Ka'bah atau di timur Arab, arah kiblatnya itu menghadap ke barat. Jadi menurut mereka menghadap arah kiblat adalah arah barat. Bagi mereka yang berada di barat Ka'bah atau berada di barat Arab Saudi, itu menghadap kiblatnya adalah arah timur. Jadi arah kiblat adalah arah timur. Menurut astronomi itu salah. Karena apa? Posisi kita yang berada di Indonesia itu rata-rata berada di lintang selatan. Sedangkan posisi dari Ka'bah itu berada di lintang utara. Otomatis ketika kita melaksanakan sholat, kita arahnya adalah barat serong ke utara. Seperti itu. Kemudian pendapat ulama mengenai arah kiblat. Yang pertama, ketika seseorang dapat melihat Ka'bah secara langsung, atau ketika kita berada di Masjidil Haram, ketika melaksanakan umroh atau ibadah haji, itu ulama sepakat bahwa ketika kita sholat itu harus menghadap ke Ainul Ka'bah atau menghadap ke bangunan Ka'bah itu sendiri. Kemudian apabila tidak melihat Ka'bah, ini ada beberapa pendapat. Yang pertama dari Imam Asy-Syafi'i, ini harus Ainul Ka'bah. Yang kedua, selain Imam Asy-Syafi'i, itu boleh menghadap ke Jihadul Ka'bah atau arah dari arah Ka'bah itu, tidak harus ke Ainul Ka'bah. Pendapat ulama terhadap orang yang dapat melihat Ka'bah. Yang pertama menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Hanafi. Jadi kiblat itu adalah arah ke Ka'bah atau Ainul Ka'bah. Di mana orang yang bermukim di Mekah atau dekat dengan Ka'bah, maka sholatnya tidak sah kecuali menghadap Ainul Ka'bah dengan yakin selagi ia memungkinkan. Ini dari Imam Syafi'i dan Imam Hambali dan Hanafi. Namun apabila tidak memungkinkan menghadap ke Ainul Ka'bah dengan yakin, maka ia wajib melakukan ijtihad untuk mengetahui arah menghadap ke Ainul Ka'bah. Nah, ini bagi orang-orang yang dapat melihat Ka'bah. Misalnya, apabila ada orang di Makkah berada di gunung atau bangunan yang lebih tinggi dari Ka'bah, sehingga tidak mudah baginya menghadap ke Ainul Ka'bah, maka baginya sah dengan cukup menghadap ke arah atau sesuatu yang menunjukkan letak Ka'bah. Hal ini juga berlaku untuk daerah yang lebih rendah dari Ka'bah. Kemudian pendapat ulama terhadap orang yang tidak melihat Ka'bah. Kalau tadi orang yang dapat melihat Ka'bah, yang selanjutnya ini adalah orang yang tidak dapat melihat Ka'bah. Yang pertama dari Imam Hanafi, orang tidak melihat Ka'bah secara langsung, ia wajib menghadap ke arah Ka'bah atau Jihadul Ka'bah. Arahnya Ka'bah, yaitu menghadap ke dinding-dinding mihrab atau tempat sholatnya yang dibangun dengan tanda-tanda menunjuk arah kiblat. Kemudian yang kedua dari Imam Malik, yaitu orang yang tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung, ia wajib menghadap ke arah Ka'bah atau Jihadul Ka'bah. Pendapat yang mengatakan wajib menghadap ke arah Ka'bah adalah pendapat lemah, karena hal itu merupakan perintah yang tidak dapat dikerjakan. Kemudian yang ketiga, pendapat dari Imam Syafi'i, yang wajib adalah menghadap ke arah kiblat, bukan Ainul Ka'bah. Harus digarisbawahi menghadap ke arah kiblat. Karena seandainya yang wajib menghadap ke bangunan Ka'bah secara fisik, maka sholat jamaah yang shafnya memanjang adalah tidak sah. Seperti itu. Kemudian yang
terakhir, pendapat dari Imam Hambali, yakni orang yang tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung, maka ia wajib menghadap ke arah Ka'bah atau jihatul Ka'bah. Dari pendapat para ulama terkait tentang orang yang tidak dapat melihat Ka'bah, ini bisa diambil kesimpulan bahwa bagi orang-orang yang tidak dapat melihat Ka'bah, yaitu arah kiblatnya adalah jihatul Ka'bah, boleh menghadap ke arah Ka'bah, tidak harus menghadap ke Ainul Ka'bah. Pendapat ulama terhadap orang yang tidak dapat melihat Ka'bah, seperti tadi, ini ada lagi Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi tentang keadaan orang yang menghadap kiblat. Yang pertama, orang yang sangat yakin, yaitu orang yang dapat melihat langsung bangunan Ka'bah atau penduduk Makkah asli, maka wajib baginya menghadap bangunan Ka'bah dengan yakin. Kemudian kedua, orang yang tidak mengetahui Ka'bah akan tetapi memiliki tanda untuk mengetahui arah kiblat, maka wajib berijtihad untuk mengetahui arah kiblat. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak dapat mengetahui Ka'bah karena buta misalkan dan tidak memiliki tanda untuk mengetahui arah kiblat, maka ia wajib bertaklid. Nah, dari berbagai pendapat mazhab tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban menghadap Ka'bah bagi orang yang mampu melihat Ka'bah secara langsung, namun bagi yang jauh dari Mekah atau tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung, maka hanya wajib menghadap ke arah Ka'bah atau jihatul Ka'bah. Selanjutnya mengenai istihad Ka'bah, Imam Syafi'i mengatakan bahwa beberapa tanda yang bisa digunakan untuk mengetahui arah kiblat adalah gunung, matahari, bulan, bintang, dan angin. Semua itu bisa digunakan sebagai alat bantu mencari letak di mana Masjidil Haram. Jadi kita bisa menggunakan benda-benda langit sebagai tanda untuk arah mata angin. Contohnya di sini ada matahari. Matahari di sini bisa dijadikan arah menghadap ke kiblat ketika matahari berada tepat di atas Ka'bah. Hal ini terjadi setiap tahun itu 2 kali. Yang pertama tanggal 15 atau 16 Juni dan yang kedua tanggal 27 atau 28 Mei. Bulan pun seperti itu. Bulan bisa dijadikan arah atau tanda untuk menghadap ke Ka'bah ketika bulan itu berada di atas Ka'bah atau deklinasi bulan sama dengan lintang Ka'bah. Kemudian ada bintang. Bintang di sini juga bisa digunakan untuk mengetahui arah, seperti bintang Orion. Di rasi bintang Orion di situ terdapat 3 bintang, yang mana 3 bintang tersebut bisa dijadikan arah menuju ke arah kiblat. Kemudian yang kedua ada Imam Abu Ishaq Al-Syairazi mengatakan bahwa jika seseorang tidak berada di Mekah, hendaknya dia berijtihad untuk mencari arah kiblat. Ia mempunyai cara menemukannya dengan memanfaatkan posisi matahari, bulan, gunung, dan angin seperti tadi. Kemudian dari Ibnu Qudamah mengatakan bahwa ketika seseorang di kutub utara, dia bisa menentukannya dengan bintang Capricornus dan Ursa Minor. Ini dalam kitab Al-Mughni jilid 1 halaman 263. Problematika klasik tentang arah kiblat di Indonesia ini terkait dengan arah kiblat itu sebenarnya masih menjadi kontroversi. Ada yang berusaha mencari arah kiblat yang harus persis menghadap ke Ka'bah, harus bergeser sedikit ke utara, ada juga yang cukup menghadap ke arahnya saja. Ini menjadi problematika tersendiri. Kemudian orang Indonesia kiblatnya adalah barat, itu perspektif mereka. Akan tapi arah barat ini merupakan arah yang salah. Karena apa? Karena kalau kita menghitung arah kiblat kurang dari selisih perhitungan kita itu bergeser atau
menghadapnya bergeser 1 derajat saja, itu kemelencengan arah kiblat dengan posisi kita yang berada di Indonesia itu sampai 111 km. Itu sangat fatal sekali. Apalagi kalau arah kiblatnya itu salah atau melenceng sampai berpuluh-puluh derajat, itu bisa menghadap sampai di luar kota Makkah. Pendapat Imam Ghazali yang dianggap sahih oleh Imam Jurjani dan Ibnu Abi I'asrun serta dikuatkan Imam Makholi dan sebagian ulama bahwa kiblat itu cukup hanya menghadap ke arah barat, yakni cukup menghadap jihadul Ka'bah, bukan Ainul Ka'bah. Nah, ini yang digarisbawahi bukan menghadap ke arah baratnya, akan tapi menghadap jihadul Ka'bah. Bahkan masalah kiblat itu bukan masalah arah, tetapi masalah kolbu, masalah kemantapan hati, di mana masyarakat meyakini arah yang ditentukan. Ini masalah yang paling sangat krusial sekali. Banyak sekali ketika orang-orang lupa salah kayak kiblatnya panjenengan itu salah, kiblatnya bapak itu salah. Gak apa-apa mas, yang penting saya yakin arah kiblat saya adalah saya. Kalau sudah berkata seperti itu, ya sudah, itu menurut keyakinan mereka masing-masing. Namun masyarakat biasanya itu masih sering terjebak dengan penafsiran ulama terdahulu tanpa menghubungkan realitas empiris. Nah, ini konsep fikih untuk menjawab problematika yang terjadi di Indonesia mengenai arah kiblat. Ini ilmu falak, ilmu fikih ini dijabarkan bahwa penetapan kiblat itu bisa melalui 2 cara. Yang pertama, bil ain, bagi yang dimungkinkan melihat Ka'bah secara langsung atau tidak terhalang bangunan atau pegunungan. Itu Ainul Ka'bah. Kemudian bil jihah, hanya arahnya saja. Mereka yang relatif jauh dari Ka'bah atau mungkin dekat tapi terhalang. Namun masyarakat masih terjebak dengan penafsiran ulama terdahulu tanpa menghubungkan realitas empiris. Karena saat itu tidak ada pengetahuan yang mengarah kepada ilmu secara spesifik, maka mengalami kesulitan mencari tanda arah kiblat. Dengan demikian, bil jihah atau hanya untuk arah itu diperuntukkan untuk orang awam yang tidak mengetahui sama sekali mengenai arah kiblat, maka dianggap sah menghadap ke barat karena masih dalam satu arah. Akan tetapi kewajiban mencari arah kiblat yang benar bukan a priori dengan mengatakan yang penting niat, maka arah kiblat bukan serta-merta ke barat. Ilmu falak ini merupakan ilmu yang bisa menjawab problematika tentang arah kiblat yang ada di Indonesia ini. Karena dengan ilmu falak kita bisa mengetahui arah kiblat secara pasti, arah kiblat secara Ainul Ka'bah, bukan hanya jihadul Ka'bah. Untuk beberapa masjid yang arah kiblatnya tepat, ini saya hitung, saya ukur dengan Google Earth. Yang pertama, Masjid Agung Jawa Tengah. Di sini Masjid Agung Jawa Tengah sudah tepat menuju ke Ainul Ka'bah. Kemudian Masjid Ampel Surabaya, ini juga sudah mengarah tepat ke Ainul Ka'bah. Kemudian Masjid IAIN Surakarta, Masjid IAIN Surakarta alhamdulillah juga sudah mengarah ke Ainul Ka'bah. Kemudian ini beberapa masjid yang arah kiblatnya kurang tepat. Kalau kita melihat bangunan Masjid Agung Demak, di sini bangunan Masjid Agung Demak ini terlalu ke barat atau kurang serong ke utara. Sebenarnya dulu ini sudah dibenahi oleh para ahli falak, yakni Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Izzuddin MAG dan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Slamet Hambali MSI, yang mana beliau dulu telah membenarkan arah kiblat Masjid Agung Demak. Akan tetapi masyarakat dari desa atau kota Demak
terutama yang dekat dengan Masjid Agung Demak, itu memberontak. Kenapa memberontak? Karena bagi mereka tidak mungkin peninggalan dari Sunan Kalijogo, yang mana Masjid Agung Demak itu katanya dulu itu diukur oleh Sunan Kalijogo. Cara mengukurnya beliau atau Sunan Kalijogo itu dia naik di atas masjid. Kemudian tangan yang kiri itu memegang mustoko atau kubah dari Masjid Agung Demak, tangan kanannya itu memegang Ka'bah. Konon katanya seperti itu. Maka dari itu arah kiblat dari Masjid Agung Demak dikembalikan lagi sampai sekarang dan tidak pernah diubah-ubah sama sekali setelah kejadian itu. Mungkin ini nanti bisa dijadikan diskusi oleh teman-teman semua dalam materi tentang arah kiblat dalam perspektif astronomi dan fikih. Kemudian arah kiblat yang tidak tepat, arah kiblatnya selanjutnya ini ada Masjid Agung Surakarta. Ini juga kurang serong ke utara. Nah, kemudian ini konsep segitiga bola dalam penentuan arah kiblat. Kalau kita melihat yang tengah B, T itu adalah garis khatulistiwa. Tempat yang berada di atas garis khatulistiwa itu merupakan lintang utara. Dan daerah yang berada di bawah garis khatulistiwa itu merupakan lintang selatan. Ini saya contohkan kota Yogyakarta, yang mana lintangnya adalah lintang selatan seperti Surakarta, seperti Semarang. Itu kalau menghadap kiblat ketika sholat itu harus menghadap ke barat serong ke utara. Karena posisi Ka'bah itu berada di lintang utara, yakni lintang 21 derajat 25 menit 21,17 detik. Oleh karena itu, kalau kita menghadap ke barat lurus, itu sangat jauh sekali dengan arah kiblat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini mohon teman-teman bisa didiskusikan melalui WA group. Untuk yang bertanya silahkan, nanti akan saya jawab. Dan bagi teman-teman yang bertanya maupun menanggapi, nanti ada nilai khusus atau nilai plus dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.